Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gemari Vera Ajijah. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus tentang pernikahan poligami tanpa izin istri pertama. Next. Kronologi kasusnya yaitu seorang pria bernama A telah menikah sah dengan B dan memiliki dua orang anak. Setelah 5 tahun berumah tangga, A menikah lagi dengan perempuan lain yaitu si C, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari istri pertama yaitu si B. Pernikahan keduanya dilakukan secara siri atau tidak dicatat di KUA dan tidak mendapatkan izin dari pengadilan agama sebagai disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa waktu kemudian, istri pertama mengetahui hal tersebut dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk meminta kejelasan status hukum serta hak-hak sebagai istri sahnya. Lanjut. Analisis kasus yaitu secara agama akad nikah kedua bisa sah secara siri jika terpenuhi rukun dan syarat nikah. Ada wali, dua saksi, mahar, ijab kabul. Namun tidak memenuhi syarat administratif negara karena tidak dicatat dan tidak ada izin pengadilan. Secara hukum positif negara, pernikahan kedua tersebut tidak sah secara hukum negara karena tidak memperoleh izin pengadilan agama atau melanggar pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Dan juga tidak dapat izin tertulis dari istri pertama. Selanjutnya, tidak dicatat di KUA sehingga pernikahan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Lanjut. Akibatnya, yang ke-1, istri kedua tidak diakui sebagai istri sah menurut hukum agama. Yang kedua, anak dari pernikahan kedua hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya kecuali ada pengesahan melalui pengadilan. Dan yang ketiga, suami dapat dikenai sanksi administratif atau hukum karena melanggar aturan perkawinan. Dan yang keempat, istri pertama dapat mengajukan gugatan cerai atau permohonan pembatalan nikah kedua di pengadilan agama. Lanjut. Nah, di sini ada permasalahan hukumnya. Apakah pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa izin pengadilan sah menurut hukum agama dan hukum negara? Dan yang kedua, apa konsekuensi hukum dari pernikahan poligami tanpa izin tersebut bagi suami atau istri pertama dan istri kedua? Dan yang ketiga, perlindungan hukum bagi istri pertama yang dirugikan. Next. Kesimpulannya, sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum negara jika dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa izin pengadilan agama. Negara mengatur poligami bukan untuk melarang tetapi untuk membatasi dan mengatur keadilan agar tidak merugikan pihak perempuan. Istri pertama memiliki hak hukum untuk menggugat atau menolak pernikahan poligami tersebut. Dan ini dia penjelasan dari Ustadz. Kan dari istrinya, berbohong pada istrinya, apakah termasuk munafik? Nah, kenapa harus bohong? Apa yang ditakutin dari seorang istri? Coba saya tanya. Bapak di sini, kenapa takut sama istrinya? Hah? Istrinya memang bisa hukum. Marah, hanya marah kenapa? Apa hubungannya dengan marah gitu? Ya gitu. Kalau kita didik dari awal asas rumah tangga, kalau bapak-bapak ini memang niat poligami, dari awal bangun pondasi poligami. Kalau mau punya 2 tingkat rumah, pondasinya harus 2 tingkat. Ini enggak, pondasinya kayu, bangunnya 2 lantai, nggak bisa, rubuh, gitu kan. Dari awal maka dipupuk, ya kan? Dipasang pondasi yang bagus. Pondasi yang bagus adalah agama. Poligami yang sehat dalam Islam merangkul istri bersama-sama untuk menjalankan poligami itu. Jadi berikan penjelasan agama, sama-sama merangkul. Memang di situ tidak ada tujuan poligami lagi syahwat, karena kebanyakan perempuan takut menerima poligami karena bayangannya dia adalah syahwat laki-laki ini. Kalau kita bisa memberikan keyakinan kepada dia memang ini bukan pengejaran syahwat itu kan. Ini memang penjelasan masalah penerapan agama dan itu dia nilai dari perilaku kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan dia, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan nilai. Oh, ini orang tiap malam bangun sholat tahajud, memang dia Masya Allah zikir pagi sorenya, dia selalu rajin ibadah ini, ibadah itu. Emang suaminya dilihat ahli akhirat gitu kan, dia pun terikut dengan arus itu.
Kalau enggak maka jadi masalah buat dia. Jadi masalah. Jadi penolakan itu sebenarnya terjadi karena ketidaksiapan, pondasinya kurang kuat. Kalau kuat insya Allah. Next. Nah, itu dia presentasi dari saya tentang studi kasus pernikahan poligami tanpa izin istri pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.